Hari ini harusnya Ibu Ninuk, tapi ternyata beliau berhalangan hadir. Jadi saya akan coba menyampaikan PRCA bagian 2. Kita sebut ini PRCA season 2 karena pada pertemuan ini bukan lagi kita belajar soal konsep atau ya kemarin kita sudah belajar apa itu PRCA gitu ya, bagaimana perbedaan antara PRCA dengan PRA dan kenapa harus PRA. Teman-teman juga sudah mempraktekkan bagaimana penerapan PRCA di lapang terkait dengan salah satu tahapannya dalam mengidentifikasi NOPS gitu ya, needs, opportunity, apalagi tuh, kenapa jadi lupa saya tuh ya, needs, opportunity, problem and solution ya. Itu adalah identifikasi dasar yang bisa dilakukan pada saat asesmen awal atau pada saat PRCA berlangsung, gitu ya. Dari situ nanti kita lakukan beberapa teknik, tahapan lanjutan dari bagian atau step-step atau langkah-langkah yang ada di dalam PRCA. Di dalam PRCA sendiri ada 2 tipe yang dikenal di dalam PRCA. Yang pertama adalah exploratory dan yang kedua adalah topical. Exploratory adalah PRCA yang dilakukan bisa kita katakan accidental gitu ya, atau mengeksplor apa yang kita temukan di dalam komunitas atau dalam masyarakat gitu ya, tanpa ada penetapan soal topik-topik tertentu. Berbeda dengan topikal. Kalau PRCA topikal ini misalnya pelaku PRCA atau fasilitator itu melakukan kegiatan PRCA atas dasar permintaan para pelaku program misalnya dari pemerintah gitu ya, ingin menyampaikan atau ingin memberikan suatu program pembangunan, tetapi perlu asesmen atau perlu identifikasi soal NOPS dan perlu melakukan PRCA untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga proyek pembangunan atau program pembangunan itu sendiri disebut dengan topik yang mendasari kegiatan PRCA yang akan dilaksanakan, gitu ya. Lebih jelasnya, jadi PRCA exploratory ini kenapa disebut dengan exploratory gitu atau eksploratif? Karena memang dilakukan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan analisis bersama, ya, sehingga kebutuhan, masalah, dan solusi yang tepat itu didesain sebelum proyek dilaksanakan. Jadi sederhananya adalah eksploratory ini dirancang untuk merencanakan suatu program atau kegiatan pembangunan. Sehingga belum ada tuh kerangka bagaimana atau eksploratory ini, PRCA ini kita fokuskan pada bidang pertanian kah? Atau pada bidang pendidikan kah? Atau pada bidang yang mana? Gitu ya. Belum ada penentuan itu, karenanya perlu penggalian lebih lanjut gitu ya, atau bahkan si fasilitator itu bisa melakukan perankingan yang mana nih yang perlu paling cepat atau yang urgent untuk dilakukan pemenuhan kebutuhannya gitu ya, atau kegiatan pembangunannya. Misalnya teman-teman ketika ber-KKN nanti, nah bisa 2 cara sebetulnya, bisa exploratory, bisa juga PRCA topikal gitu ya, atau berdasarkan topik. Ketika teman-teman misalnya belum tergambar nih, 2 tahun yang lalu ada satu program utama yang mendasari yang menjadi fokus utama dari mahasiswa SKPM ketika melakukan KKN. Yakni mahasiswa itu perlu melakukan aksi literasi digital di lapang gitu. Yang mana ini tidak sempat dilakukan di tahun lalu karena pandemi ini, jadi perlu banyak penyesuaian, padahal sebetulnya bisa gitu ya. Nah, si literasi digital ini merupakan program atau proyek utamanya mahasiswa SKPM gitu ya. Setidaknya kami bekali agar mahasiswa ini percaya diri gitu ya, terjun ke masyarakat, biar sama mahasiswa lain itu nggak bawa apa-apa gitu ya, atau nggak bingung gitu, sehingga itu menjadi kegiatan utama. Nah, literasi digital ini bisa dikatakan sebagai PRCA topikal atau PRCA berdasarkan topik. Sementara di tahun lalu mahasiswa lebih dibebaskan, karenanya
Meskipun topik masih tetap topikal karena memang topik-topiknya masih berkaitan dengan pandemi, gitu ya. Karena ada kasus khusus nih, ada force major yang harus ditangani gitu ya, dan mahasiswa punya peranan di dalamnya, sehingga itu juga masih PRCA topikal. Tapi zaman saya dulu, ya saya mengalami ketika KKN itu kebingungan gitu ya, terus harus menggali di masyarakat mana dulu nih ya, gitu ya. Sementara saya juga bareng dengan mahasiswa IKK, mahasiswa GM gitu, yang mana mereka sudah membawa bekalnya masing-masing, bahkan bukunya tuh udah banyak gitu ya, yang harus dilakukan. Nah, sementara saya perlu mengeksplor kira-kira apakah iya gitu ya, pendidikan itu menjadi isu krusial yang ada di dalam masyarakat gitu, atau si PAUD ini tuh menjadi isu krusial yang ada di masyarakat gitu. Jangan-jangan PAUD-nya aja belum ada gitu misalnya. Nah, yang saya lakukan itu adalah PRCA eksploratory, ya, mengeksplor. Jadi membantu masyarakat gitu ya. Dengan kata lain, yang saya lakukan adalah praktek memberdayakan. Memberdayakan masyarakat untuk mengartikulasikan ide gitu ya, agar mereka sadar bahwa ini loh yang kami butuhkan gitu ya. Mungkin selama ini bisa jadi mereka sadar tetapi enggan untuk berbicara gitu ya. Atau juga bisa jadi mereka sebetulnya tidak sadar kalau mereka sedang mengalami krisis gitu misalnya. Gitu ya, sehingga proses penyadaran kritis gitu ya, atau consciousness rising yang dilakukan di dalam proses PRCA ini menjadi kunci penting ya, agar si masyarakat tadi bisa mengartikulasikan kebutuhannya. Kemudian PRCA eksploratory ini membantu membangun hubungan baik dan jalur komunikasi di antara semua pemangku kepentingan, gitu ya. Siapa aja, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa PRCA ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan relasional antara pemangku kepentingan, gitu ya, atau multi stakeholder. Yang pertama tentu antara masyarakatnya, kemudian masyarakat dengan pelaku program, misalnya kalau memang programnya berasal dari eksternal masyarakat, atau dengan aparat pemerintah, baik pemerintah lokal, pemerintah kecamatan, atau bahkan pemerintah pusat dan lain sebagainya. Ya. Oke, sementara PRCA berdasarkan topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sudah ada gitu ya topik tertentu yang ditentukan sebelumnya berdasarkan proyek atau program pembangunan yang sedang berjalan misalnya, atau yang akan dijalankan juga bisa gitu ya, sehingga PRCA ini disebut juga sebagai PRCA diagnostik. Jadi mendiagnosis permasalahan-permasalahan apa gitu ya yang dialami oleh masyarakat ketika program berlangsung. Kemudian biasanya PRCA berdasarkan topik ini dijadikan sebagai alat evaluasi gitu ya, atau alat monitoring. Begitu. Tujuannya ya untuk menyelidiki masalah gitu ya, kemudian apakah tujuannya itu tercapai atau tidak gitu ya, bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam proyek dan lain sebagainya. Untuk apa PRCA topikal ini dilaksanakan? Yang pertama adalah si PRCA ini digunakan untuk merancang program komunikasi gitu ya, gunanya untuk memecahkan masalah atau meningkatkan dialog di antara semua pemangku kepentingan gitu, dan tentunya memastikan bahwa tujuan proyek itu tercapai. Nah, kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah langkah pembuatan suatu program, gitu ya, dimulai dari project formulation, kemudian ini yang dimaksud dengan perencanaan suatu program atau project, kemudian diimplementasikan, ada monitoring di dalam suatu project, dievaluasi, dan kemudian proyek itu diperbaiki, gitu ya, sesuai dengan temuan-temuan berdasarkan teknik atau metode PRCA yang sudah kita lakukan di lapang. Jika kita bagi berdasarkan tipenya, maka yang dimaksud dengan PRCA exploratory itu ada di sini. Formulation dan reformation. Gitu ya. Karena yang dia lakukan adalah tadi misalnya untuk merencanakan program pembangunan atau untuk memperbaiki program pembangunan yang sudah ada atau yang sudah pernah terjadi, gitu ya. Dan diidentifikasi apa kekurangannya dan apa yang perlu diisi untuk memperbaiki. Misalnya, itu yang exploratory. Sementara yang topikal itu berperan pada prosesnya, ya, ada di sini.
Jadi saat implementasi, saat monitoring dan evaluasi, karena tadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan atau NOPS gitu ya, yang terjadi ketika proyek berlangsung. Ya, biasanya PRCA topikal ini dilakukan untuk mengevaluasi suatu program gitu, atau alat untuk memonitoring program. Ini yang setelah tadi tipe-tipe yang tipe-tipe dari PRCA yang bisa teman-teman praktekkan di lapang ketika nanti KKN, ataupun mungkin jika memungkinkan ketika nanti pengambilan data deskripsi gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman pergi ke lapang, gitu ya, entah mengumpulkan data, entah untuk memberdayakan masyarakat, itu bahwa ini adalah bias yang secara umum sering terjadi dan harus dihindari di dalam kegiatan apapun yang berbasis pada partisipatif, gitu ya. Teknik-teknik partisipatoris baik PRA maupun PRCA harus menghindari bias-bias ini. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan bias pinggir jalan. Ini nggak enak di Indonesia kan. Sebutnya ini roadside bias kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Jadi apa yang maksud dengan bias pinggir jalan? Kecenderungannya, gitu ya, orang itu apalagi peneliti, gitu ya, atau fasilitator yang berasal dari kota itu enggan meneliti atau melibatkan atau terjun ke lapang, ya, di mana kondisi masyarakatnya itu jauh dari perkotaan, termasuk mahasiswaan yang sering. Jadi KKN itu masa deg-degan gitu ya, di mana lokasinya, karena takut di pedalaman, gitu, takut yang jauh dari jangkauan gitu. Nah, hati-hati, itu adalah bagian daripada roadside bias, gitu. Karena itu memang kecenderungan yang sering terjadi, di mana peneliti itu lebih memilih lokasi yang walaupun pedesaan, gitu, tapi pedesaannya yang dekat ke kota deh, gitu, atau pedesaannya itu yang memang jalanannya itu bagus, gitu ya, aksesnya bagus, gitu. Sementara masyarakat yang tadi tidak memiliki akses yang baik, yang di pedalaman, gitu ya, itu mereka seringkali terpinggirkan, gitu ya, seringkali tidak teraba oleh para peneliti maupun fasilitator karena bias ini, gitu ya. Bahkan Robert Chambers ini menyatakan bahwa kecenderungannya semakin tinggi status seseorang, gitu ya, dia menyebutnya semakin tinggi jabatan seseorang, maka dia akan lebih semakin menyukai aspal, gitu, jalanan aspal, dan menghindari jalanan setapak, apalagi jalanan yang bebatuan besar, yang buruk, gitu ya, dengan kondisi jalan yang seperti itu dihindari, gitu, sehingga lebih memilih yang memang lebih dekat ke akses transportasi, apalagi akses perkotaan, gitu ya. Ini yang menjadi bias pertama, gitu ya, sehingga si masyarakat yang ada pada kelompok rentan itu terpinggirkan tadi, atau bahkan tidak tersentuh oleh pembangunan, gitu. Begitu juga dengan program pemerintah, gitu, atau bantuan pemerintah yang seringkali memang tidak menyasar daerah pedalaman karena tadi transportasinya susah, gitu ya, sehingga membutuhkan biaya mobilisasi yang lebih mahal atau lebih tinggi. Ya, nah itu karenanya disebut dengan roadside bias, atau kalau di bahasa Indonesia kan ya bias pinggir jalan. Sementara bias yang kedua ada yang disebut dengan bias visibilitas. Maksudnya apa nih? Jadi ini juga bias yang umum terjadi atau kesalahan umum yang sering terjadi yang dialami oleh fasilitator ketika fasilitator itu lebih suka berkomunikasi dengan orang yang terlibat langsung di dalam proses diskusi. Ya, sementara sebetulnya kalau kita mengundang, gitu ya, FGD, kemudian diskusi atau apapun, gitu, misalnya di KKN, hati-hati bahwa ada juga orang-orang yang tidak terlibat, gitu ya, dan itu penting menjadi sumber informasi. Pertama, misalnya, biasanya kan orang-orang yang terlibat itu adalah orang-orang yang memang aktif di desa, gitu ya, atau tokoh masyarakat, atau ya orang-orang berpengaruh di desa, sehingga ya itulah yang diundang oleh desa, gitu, karena desa tahunya adalah Pak ini, Pak ini, Pak ini, gitu ya, dia karena dia RT, karena dia tokoh agama, karena dia tokoh masyarakat, gitu ya. Sementara ada kelompok lain atau kelompok rentan yang seringkali juga tidak diikut sertakan, atau bahkan kalau kita mengundangnya lewat desa, itu biasanya selain yang mereka kenal, gitu ya, karena desa itu juga seringkali
merasa bahwa ketika ada undangan itu akan ada amplop, gitu ya, sehingga yang dia panggil pun juga aparat-aparatnya, gitu ya, atau ini juga bisa menjadi bentengnya si pemerintah desa, sehingga yang diundang itu orang-orang yang pro terhadap desa. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini disebut dengan bias visibilitas. Sementara sasaran program pembangunan itu kan sebetulnya menyasar pada kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa ya? Kelompok lansia misalnya, atau kelompok miskin, atau kelompok difabel, gitu ya. Yang mana kelompok-kelompok ini justru yang jarang diikut sertakan dalam proses pembangunan, apalagi proses diskusi. Gitu ya. Padahal mereka lah yang menjadi prioritas utama di dalam proses pembangunan. Gitu ya. Sehingga bias visibilitas ini muncul ketika kita cenderung untuk misalnya ketika diskusi kita ketemu 10 orang, nah si 10 orang ini yang kita wawancarai di tahap selanjutnya atau di luar daripada proses diskusi. 10 orang ini terus yang kita ajak diskusi atau yang kita arahkan dan lain sebagainya. Sementara misalnya karena kita programnya ada program pengentasan kemiskinan, tapi justru orang-orang miskinnya tuh nggak diikutin, ya karena atau mereka bisa jadi tidak diundang, atau bisa jadi juga diundang tetapi tidak sempat karena mereka harus ya mencari uang gitu misalnya ya untuk menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Jadi sarannya adalah jangan terfokus pada orang-orang yang memang aktif gitu ya atau orang-orang yang memang hadir di dalam proses diskusi aja, tetapi ada orang lain yang perlu kita pertimbangkan disesuaikan dengan program yang akan kita jalankan, begitu ya. Kemudian bias kekayaan ini juga masih berhubungan dengan bias visibilitas, di mana biasanya kan orang atau ada misalnya mahasiswa nih paling sering mahasiswa datang ke satu daerah, ya kalau tidak diarahkan ke rumah lurah, nah dia biasanya diarahkan juga ke rumah orang yang punya sumber daya ekonomi yang lebih tinggi di antara yang lain, karena dianggap bisa menampung mahasiswa gitu ya, bisa ya merangkul mahasiswa gitu. Nah biasanya orang yang kaya gitu karena dia punya kontrakan atau punya rumah yang besar sehingga bisa menampung mahasiswa. Nah ini dimaksud dengan bias kekayaan, bahwa kecenderungan fasilitator atau peneliti ya lebih suka mewawancarai tokoh-tokoh gitu ya, bukan lebih suka tetapi terlalu berfokus pada tokoh-tokoh atau aktor-aktor yang mana biasanya tokoh masyarakat yang menjadi tokoh masyarakat adalah ya orang yang biasanya memiliki status ekonomi yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain, gitu ya, dan enggan untuk tinggal dalam masyarakat yang memang kondisi masyarakat yang paling rentan, misalnya tadi programnya pengentasan kemiskinan, tapi tinggalnya di rumah lurah, gitu ya. Programnya adalah pemberdayaan keluarga prasejahtera, gitu misalnya. Tapi tinggalnya di rumah orang paling sejahtera di desa, misalnya. Itu bias kekayaan. Akan lebih baik ketika kita hidup bersama masyarakat, gitu ya, bersama keluarga yang memang keluarga rentan, gitu ya. Tapi juga bukan untuk menambah beban gitu tentunya gitu ya, tapi ya untuk merasakan tadi kehidupan orang yang dalam kategori miskin itu seperti apa sih misalnya. Kemudian bias proliterasi ini kaitannya dengan tadi ya, misalnya fasilitator yang cenderung lebih suka berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa diajak berkomunikasi, gitu ya. Atau ketika teman-teman datang, ketika teman-teman datang ke masyarakat, sementara masyarakat itu menggunakan bahasa lokal yang tidak teman-teman pahami. Nah, kemudian ada kecenderungan di mana si peneliti atau fasilitator itu lebih suka atau lebih banyak berkomunikasi dengan orang yang bisa berbahasa Indonesia dan menghindari orang yang berbahasa lokal. Hati-hati, ini menjadi bias, gitu ya. Itu karena tadi artinya berarti tidak semua lapisan masyarakat yang bisa kita jangkau. Bias gender ini juga yang paling umum terjadi. Banyak program pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu pihak gitu ya, atau salah satu jenis kelamin.
biasanya yang paling diuntungkan adalah laki-laki. Kenapa? Karena memang pada prosesnya pelibatan perempuan juga menjadi kurang, atau pelibatan perempuan bahkan dipinggirkan. Jadi nomor 2 kan, udah perempuan nanti aja lah, ya laki-laki dulu deh, bapak-bapak dulu misalnya. Itu adalah bias gender. Kemudian bias pengguna dan pengadopsi. Tadi misalnya kita mau meneliti seberapa banyak sih orang yang sudah mengadopsi telepon seluler di salah satu desa pedalaman di NTT gitu misalnya. Tapi yang kita tanya itu hanya orang yang menggunakan smartphone gitu atau menggunakan telepon seluler gitu ya. Kapan mereka menggunakannya, bagaimana menggunakannya, untuk apa gitu ya. Sementara lupa bahwa ketika kita ingin menggali data soal adopsi inovasi misalnya, tentu dibutuhkan juga kenapa orang tidak mau mengadopsi gitu ya, atau kondisi apa sih yang menyebabkan mereka belum menggunakan teknologi atau inovasi gitu ya. Informasi ini tentu akan lebih bermanfaat gitu ya bagi pelaku program gitu, sehingga mereka bisa mengidentifikasi kira-kira program apa yang sesuai untuk orang-orang yang telat mengadopsi tadi misalnya. Kemudian bias musiman, ini maksudnya apa? Jadi ini menjadi kelemahan fasilitator atau peneliti yang mana ketika mereka datang gitu ya kan, kita tidak selalu bahwa fasilitator itu hidup bersama masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun, itu kan terlalu panjang gitu, apalagi mahasiswa gitu, KKN nggak mungkin gitu ya. Nah, akan ada bias musiman manakala ketika teman-teman datang itu tentu akan berbeda, misalnya datang KKN ketika panen raya gitu ya, atau datang KKN ketika musim kemarau, yang mana komunitas atau masyarakatnya itu sedang mengalami dilanda kekeringan sehingga tidak bisa panen gitu misalnya ya. Atau bahkan akan berbeda pula rasanya ketika teman-teman ber-KKN dalam suasana Ramadan misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bias musiman, karena tadi partisipasi masyarakat akan kecenderungannya akan berbeda antara musim panen gitu ya, musim hujan, musim kemarau, atau musim tadi ya, atau sedang di masa Ramadan misalnya. Ketika saya KKN dulu masa Ramadan, sehingga tadi bahwa itu akan mempengaruhi partisipasi atau bahkan juga mempengaruhi si fasilitatornya gitu ya. Itu dimaksud dengan bias musiman. Kemudian bias project, kayak misalnya sebetulnya ya kita paham bahwa partisipasi itu menjadi penting, bahwa partisipasi itu menjadi dasar dalam proses pembangunan, tetapi ternyata kita sudah lebih dulu menentukan gitu ya, atau lebih dulu menetapkan pengetahuan yang kita miliki sendiri gitu ya, bahwa ini loh yang harus dijalankan gitu ya. Kayaknya aspek pendidikan deh gitu misalnya, kita sudah menentukan, artinya itu adalah bias project, atau bahkan sudah dibekali project-project tertentu gitu ya. Bias materi pelajaran ya sama seperti bias project misalnya tadi ya, berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, sehingga lebih proses komunikasi yang dijalankan adalah justru proses komunikasi yang pro persuasi. Ini nyambung ke bias yang berikutnya ya, lebih ke pro persuasi gitu. Jadi mempersuasi mereka, bukan membantu mereka untuk mengartikulasikan kebutuhan, tetapi justru mempersuasi tadi. Misalnya literasi digital gitu ya. Ketika teman-teman datang, sebetulnya masyarakat ini perlu nggak ya literasi digital gitu ya. Kayaknya sih Kak, karena masyarakatnya mereka menjalankan usaha, tapi usahanya juga belum menggunakan platform digital, sehingga perlu nih gitu ya. Nah, identifikasi awal itu kan sebetulnya asumsi kita, itu yang menjadi bias gitu ya. Sehingga bagaimana caranya agar kita tidak melakukan bias materi pelajaran atau bias pro persuasi gitu ya. Tadi membantu dulu mereka untuk itu ya, mengidentifikasi kebutuhannya gitu ya, sehingga
ketika kebutuhan itu teridentifikasi, kita bisa membandingkan, benar nggak nih, cocok nggak nih dengan program yang kita bawa. Kalau nggak cocok ya udah tinggalkan, gitu ya, jangan maksa juga. Itu misalnya di minggu lalu saya bercerita soal traktor tangan bantuan dari pemerintah, gitu, yang mana di Sumatera itu tidak terpakai dan banyak traktor tangan yang ya numpuk aja gitu di lumbung, gitu ya, tidak digunakan. Karena apa ya? Karena tidak sesuai misalnya. Nah, PRCA seharusnya dilakukan pada pelaksanaan program tersebut. Kemudian bias pro inovasi tadi ya, karena merasa bahwa ini inovasinya baik sehingga penting untuk dilakukan. Ya, padahal belum tentu baik menurut kita itu baik juga menurut masyarakat. Gitu ya. Itu gambaran umum terkait bias-bias yang harus dihindari di dalam kegiatan atau teknik-teknik partisipatoris, khususnya di dalam PRCA. Di slide ini tidak ada penjelasannya, jadi semoga tertangkap apa penjelasan dari saya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan atau komentar? Tidak ada? Oke, tidak ada, kita lanjutkan. Jadi ini adalah langkah PRCA. Meskipun sebetulnya ada banyak langkah-langkah, ada step-step yang memang harus dilalui. Nanti lebih lanjutnya teman-teman bisa membaca sumber aslinya yang akan saya cantumkan nanti di akhir perkuliahan. Tapi secara umum, langkah PRC yang paling umum yang dilakukan oleh para fasilitator terdahulu adalah yang pertama menentukan isu krusial di dalam komunitas. Apa sih isu krusialnya? Gitu ya. Kemudian menentukan kerangka analisis situasi awal atau situation analysis framework untuk penilaian. Nah, kerangka analisis situasi ini sebetulnya lebih lanjutnya akan teman-teman praktekkan nanti di PFPP, gitu ya. Kemudian menentukan tujuannya apa melakukan PRCA, ya, sesuai dengan temuan SAF tadi ya. Kemudian memilih kelompok atau komunitas untuk berpartisipasi berdasarkan segmentasi yang juga sudah saya jelaskan di minggu lalu. Menilai situasi komunitas, termasuk juga analisis data sekunder, misalnya data BPS-nya gitu, atau desa dalam angkanya itu menunjukkan bahwa di desa tersebut potensinya sekian, ya. Kemudian peluang untuk mengalami gagal panen itu berapa persen, dilihat dari kalender musim misalnya. Ternyata tiap 3 bulan sekali itu mereka diserang hama, gitu misalnya ya. Nah itu cara-cara untuk menilai situasi komunitas. Kemudian barulah menyiapkan panduan metodologi untuk PRCA, gitu ya, termasuk juga asesmen alat untuk melakukan asesmen awal dan merancang rencana studi baseline awal, yang mana ini tadi mencoba membandingkan antara data-data sekunder yang teman-teman dapatkan dari kecamatan dalam angka atau apa ya literatur lain, gitu ya, membandingkan dengan hasil data yang teman-teman dapatkan di lapang dari Transek kah, dari diagram Venn kah, dari atau teknik-teknik lainnya gitu yang sudah teman-teman praktekkan di dalam proses PRCA ini. Apa yang maksud dengan isu krusial di dalam komunitas? Jadi tentu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat itu kan nggak cuma satu atau dua, tidak ada banyak. Tetapi yang mana yang paling krusial? Ya, persoalan krusial ini seringkali terkait dengan situasi yang tidak diinginkan, gitu ya, yang perlu diperbaiki tentunya, dan masalah ini membutuhkan solusi, sehingga ini menjadi kebutuhan masyarakat agar tadi masyarakat tuh mau tergerak untuk memenuhi kebutuhannya, gitu ya. Masyarakat mau tergerak untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan biasanya memang isu krusial ini menyangkut pada, ya paling umum adalah isu-isu pertanian, pasokan pangan dan gizi, gitu ya, kesehatan, pendidikan, air minum, kemiskinan, gitu, dan lain sebagainya.
bagaimana kita mengidentifikasi isu krusial di dalam masyarakat? Pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mendekati atau dengan berkonsultasi pada aktor-aktor tertentu, gitu ya, sebelum kita berdiskusi dengan masyarakat yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang pertama adalah mengonsultasikan dan mewawancari pembuat keputusan dulu. Gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu nih dari aparat pemerintahnya misalnya, cari informasi soal bagaimana penggunaan dana desa di desa tersebut, gitu ya. Yang pertama ditanya tentu adalah pelakunya, gitu ya. Yang pertama ditanya adalah ya pengelola dana desanya, siapa ya, pemerintah desa, itu misalnya, gitu ya. Artinya para pemangku kebijakan ini adalah orang yang bisa kita wawancari pertama untuk mengidentifikasi atau sebagai tadi ya, proses mengidentifikasi isu krusial. Kemudian mendekati aktor-aktor utama. Tadi pertama adalah pembuat kebijakan, pemerintah setempat, penyuluh, atau aktor berpengaruh lainnya. Misalnya kalau dana desanya itu difokuskan untuk pembangunan lingkungan, maka biasanya ada tokoh-tokoh lingkungan nih. Apakah ada pemuda yang menggerakkan masyarakat, gitu ya, aktivis lingkungan gitu misalnya. Kemudian kumpulkan dan tinjau dokumen yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan, gitu ya. Contohnya apa? Misalnya ya dokumen-dokumen yang ada di dalam proyek atau dokumen-dokumen kebijakan atau dokumen terkait yang mungkin memang tadi tidak dipublikasikan, yang ada ya, sebagai tinjauan literatur yang bisa kita lakukan. Kerangka analisis situasi awal atau situation analysis framework ini adalah analisis masalah krusial yang disajikan oleh proyek atau organisasi, ya, yang meminta fasilitator atau meminta agar PRCA ini dilakukan, ya, sebagai kerangka kerja awal si PRCA-nya atau lembar kerja dirancang untuk PRCA. Biasanya kerangka analisis situasi awal ini juga sudah ada indikator-indikatornya yang bisa kita kembangkan menjadi instrumen penilaian. Misalnya bagaimana menilai masalah yang terjadi dalam masyarakat atau masalah pembangunan. Atau menilai tujuan proyeknya nih, sesuai dengan kebutuhankah, sesuai dengan sasarankah, sesuai dengan sistem nilai yang ada di dalam masyarakatkah, dan lain sebagainya. Kemudian menilai masalah utama, kemudian mengidentifikasi pemangku kepentingan proyek, persepsi proyek dari masalah, gitu misalnya lewat pohon masalah yang sudah teman-teman lakukan. Nah, itu merupakan bagian daripada situation analysis framework, gitu ya. Tetapi detailnya ini nanti sebetulnya akan teman-teman praktekkan di PFPP. Lalu ada yang disebut dengan PRCA tools dan teknik. Jadi kita tadi sudah membicarakan soal tipe-tipenya, kemudian langkah-langkah dari PRCA, sementara alternatif teknik apa saja yang bisa kita lakukan di dalam masyarakat. Pada prinsipnya sebetulnya sama seperti PRA, gitu ya. Hanya saja ini saya sudah coba merangkum berdasarkan kebutuhannya. Jadi misalnya kebutuhan yang misalnya langkah pertama adalah dengan mengidentifikasi kondisi geografisnya, gitu ya. Selain kita tentunya sebetulnya bisa aja, gitu ya, cukup dari monografi desa, gitu ya, atau profil desa. Tetapi dalam PRCA itu menganggap bahwa itu sebagai literatur tambahan, gitu ya, atau data tambahan yang tidak bisa menjadi inti atau tidak bisa menjadi acuan utama dalam menggambarkan geografi suatu daerah. Ya, biasanya deskripsi itu kan ada deskripsi atau gambaran umum lokasi penelitian, gitu ya. Nah, itu dari mana tuh mereka? Ya biasanya kan dari profil atau monografi desa, gitu, yang mana biasanya juga data itu tidak update pertama, kemudian tidak presisi. Makanya sekarang IPB punya data desa presisi, gitu. Sebetulnya itu untuk menjawab keresahan kita,
gitu ya, atau bukan keresahan ya, tapi ya fakta yang memang sangat-sangat umum terjadi ketika monografi desa itu tidak sesuai dengan kondisi faktual. Ya, bahkan dalam profil atau monografi desa itu banyak komponen-komponen yang tidak terisi, misalnya yang kosong, itu kenapa? Gitu ya. Nah, di dalam PRCA ada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data geografis. Yang pertama ada peta sumber daya desa, ya misalnya dengan mengidentifikasi atau memetakan sumber daya apa saja yang yang dimiliki oleh desa tertentu. Ya misalnya saluran irigasinya dari mana nih? Dari mana sampai ke mana? Sumber airnya seperti apa? Listriknya ada atau tidak? Gitu ya. Atau sumber daya lain seperti hutan, sungai, pertanian tentunya, dan lain sebagainya. Itu peta sumber daya. Ada juga disebut dengan social mapping atau peta sosial. Jadi memetakan itu tidak selalu bahwa pemetaan itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Ya, tadi misalnya kondisi tanah, sumber daya alam yang kita lihat gitu ya, pertanian, hutan atau sungai gitu. Tapi juga kondisi sosial itu bisa kita petakan. Ada yang disebut dengan social mapping. Ya, yang mana peta ini menunjukkan hubungan sosial dan politik gitu ya, atau kekuasaan antar keluarga di satu desa. Maksudnya apa? Jadi biasanya ini dibutuhkan ya dalam program pembangunan gitu ya, social mapping atau pemetaan sosial gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan, ketika perusahaan yang baik tentunya gitu, saya pernah beberapa kali terlibat dalam social mappingnya perusahaan. Tujuannya untuk apa? Itu upaya partisipatif dalam proses penentuan program CSR. Ya, jadi program CSR yang baik ya tentunya yang tadi menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, bagi perusahaan yang sudah sadar soal konsep partisipatif, mereka sudah menerapkan social mapping ini, gitu ya, dengan melibatkan orang-orang dari perguruan tinggi, gitu ya, para peneliti untuk melakukan social mapping ini. Nah, tujuannya apa? Namanya juga social mapping atau pemetaan sosial. Seperti ingin melihat kondisi sosial di masyarakat itu seperti apa. Ya, selain kondisi fisik, tapi kondisi sumber daya manusianya bagaimana? Misalnya kondisi politiknya, atau di dalam ini juga kita bisa memetakan aktor-aktor siapa saja yang berpengaruh di suatu daerah gitu atau suatu kawasan. Misalnya tokoh agama gitu, tokoh lingkungan, kemudian ada juga tokoh masyarakat lain gitu, misalnya yang berasal dari aparat pemerintahan. Kemudian memetakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, pengangguran, asusila, kemudian ormas di desa yang meresahkan gitu ya, yang cenderung menjadi preman gitu misalnya. Terus juga kondisi lingkungan soal misalnya pengelolaan sampah atau manajemen waste yang ada di dalam masyarakat, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian data geografis lainnya bisa juga dikumpulkan melalui sketsa pertanian dan peta 3 dimensi. Ini menunjukkan tata letak sebuah peternakan gitu misalnya ya, ini contohnya yang menunjukkan tanaman dan hewan yang dipelihara dan lokasi di pertaniannya. Transect ini sepertinya teman-teman sudah praktekkan sketsa topografi di seluruh wilayah yang menunjukkan bagaimana kondisi tanah gitu ya, apakah naik turun gitu, misalnya kondisi perbukitan, kemudian ada sumber daya apa saja di sekitarnya, gitu ya. Kemudian untuk data historis sendiri, ini juga sudah teman-teman praktekkan sama seperti PRA, ya karena memang PRA menjadi bagian daripada proses ini. Ya bisa melalui timelines atau trend lines, gitu ya, timelines ini sendiri untuk melihat peristiwa penting yang ada di desa itu, titik-titik mana aja gitu, atau garis yang ditandai dengan tanggal dan peristiwa penting dalam sejarah desa. Trennya sendiri, melihat trennya bagaimana, misalnya dalam 10 tahun sekali itu seperti apa, 5 tahun sekali itu seperti apa. Kemudian kalender musim, ini tidak perlu saya jelaskan juga ya karena sudah dijelaskan dalam PRA.
Nah, fokus dari PRCA sendiri ini ada di Community Communication Resource and Networks, juga penggalian persepsi masyarakat dan analisis masalah. Ini yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, kenapa sih penting untuk melakukan FGD? Tadi seperti untuk memicu atau untuk menggali informasi dari masyarakat. Lebih dari itu, ya, ini menjadi ajang latihan bagi masyarakat untuk bisa atau untuk memiliki kemampuan berkomunikasi, gitu ya, khususnya berkomunikasi dengan pihak luar, karena fasilitator ini kan biasanya orang luar, sehingga kemampuan bernegosiasi itu terbangun dengan sendirinya, gitu ya. Nah, FGD ini biasanya dilakukan pada 7 sampai 10 orang. Kemudian di mana pada prosesnya itu ada proses pertukaran atau diskusi di antara peserta, ya, yang memunculkan wawasan penting dan ide-ide kreatif dari sudut pandang masyarakatnya tentunya. Kemudian yang teman-teman lakukan juga wawancara informan kunci, gitu ya, karena FGD tidak memungkinkan di masa pandemi, gitu misalnya, karena menciptakan kerumunan, sehingga bisa juga melakukan wawancara informan kunci, misalnya wawancara dengan anggota masyarakat terpilih yang memiliki pengetahuan tentang topik wawancara, gitu ya. Seperti misalnya tadi kalau dana desa, informan kuncinya siapa? Ya aparat pemerintah desa, gitu ya. Kalau soal isu lingkungan, informan kuncinya siapa? Ya tokoh lingkungannya, begitu, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan topiknya tadi. Kemudian ada yang disebut dengan linkage diagram of communication and information network. Ini jaringan komunikasi atau social network analysis. Jadi untuk memetakan, ya, bagaimana pola-pola komunikasi di antara mereka. Siapa berhubungan dengan siapa, gitu ya. Dengan begitu kita bisa melihat pola komunikasinya. Selain itu juga kita bisa melihat strukturnya, struktur dan peranan, gitu ya. Bahwa di desa itu tuh siapa yang paling dominan. Kemudian di desa itu tuh siapa yang terisolasi, orang yang tidak pernah berhubungan dengan siapapun, gitu ya. Bisa jadi itu orang yang paling potensial, tapi kenapa dia terisolasi misalnya? Itu yang kita identifikasi. Kemudian ya, linkage diagram ini berdasarkan konteks, misalnya tadi kalau isunya pertanian, pola komunikasinya seperti ini, misalnya pola komunikasinya mengunci, gitu ya, atau ke dalam. Jadi kalau tentang pertanian itu mereka lebih suka berkomunikasi ya sesama petani di dalam komunitasnya, ya. Tetapi dalam konteks peternakan, jaringan komunikasi bisa jadi bentuknya lain, gitu ya. Bukan mengunci tapi lebih menyebar, karena mereka juga mengalami intervensi dari pihak luar, misalnya dari penyuluh atau dari penyedia modal, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita identifikasi. Kemudian PRCA tools untuk membangun persepsi masyarakat atau untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat itu seperti apa, yang sudah teman-teman praktekkan minggu lalu terkait dengan identifikasi ini ya, NOPS, Needs, Opportunity, Problem, and Solution. Bagaimana kebutuhan mereka, kemudian peluangnya apa, masalahnya apa, dan solusi yang mereka dapatkan, gitu, atau dari hasil diskusi itu mereka bisa atau menyarankan, gitu, atau melahirkan solusi apa sih, begitu. Kemudian bisa juga dengan melakukan analisis pohon masalah. Ya, ini juga sudah teman-teman dapatkan di PRA sebelumnya. Kemudian di dalam PRCA ada juga yang disebut dengan WOPS atau Windows of Perception. Ini adalah 4 panel jendela persepsi yang mengacu pada jendela Johari, yang mana teman-teman sebetulnya sudah familiar soal Johari window, gitu ya. Di Daskombang dijelaskan. Nah, Johari window ini juga menjadi salah satu teknik untuk memetakan persepsi masyarakat atau komunitas di dalam PRCA. Ya, lebih lanjut nanti saya jelaskan di slide berikutnya.
Kemudian profil akses dan kontrol, menunjukkan siapa yang memiliki akses dan kontrol atas sumber daya gitu ya di daerah tersebut, misalnya siapa memiliki sumber daya air, siapa memiliki input pertanian gitu ya, benih hibrida dan lain sebagainya. Siapa yang punya akses dan siapa yang mengendalikan gitu ya. Profil akses dan kontrol juga bisa kita identifikasi berdasarkan gendernya, laki-laki dan perempuan. Misalnya ketika bertani, siapa yang memiliki akses? Ya, apakah laki-laki dan perempuan secara bersama-sama atau laki-laki dan perempuan tetapi laki-laki dominan, ya. Kemudian siapa yang memiliki kontrol? Kontrol ini dalam hal pengambilan keputusan. Misalnya siapa sih yang memutuskan untuk kapan panen, gitu ya, kapan pemupukan, laki-laki kah atau perempuan kah? Ini juga bisa. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan atau komentar? Adakah mahasiswa yang masih on? Masih, Ibu. Oke, syukurlah. Saya lanjutkan berarti ya. Persepsi masyarakat dan analisis masalah lainnya bisa juga dilakukan dengan livelihood mapping. Ini pemetaan soal sumber nafkah, gitu ya, jenis mata pencaharian di suatu lokasi, serta distribusinya pada suatu daerah tertentu, ya, atau analisis gender juga menunjukkan rincian tugas dan tanggung jawab dalam pertanian misalnya, siapa yang melakukan apa, atau bisa juga melalui brainstorming dengan melakukan atau membuat list semua solusi yang mungkin ya untuk masalah suatu masalah gitu, apakah layak atau tidak untuk dilakukan perbaikan gitu ya, serta mencari solusi kreatif untuk masalah komunitas. Nah, ini yang dimaksud dengan windows of perception. Saya kira teman-teman udah hafal di luar kepala soal 4 area Johari window gitu ya. Ada area terbuka, area tersembunyi, area buta, dan area gelap atau unknown gitu ya. Kalau di Johari window sebutnya unknown area. Nah, ini memang mengadopsi komunikasi interpersonal di dalam komunikasi pembangunan gitu ya. Tapi ini juga bisa menjadi informasi yang digali oleh peneliti atau fasilitator dalam mengidentifikasi tingkat pengetahuan gitu ya, atau tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat ya. Atau gini, saya kembalikan pada tujuan PRCA yang disampaikan di minggu lalu ya, bahwa fokus PRCA itu adalah selain ya prinsip-prinsipnya mengikuti prinsip PRA, tetapi prinsip lainnya adalah ada tujuan utama berupa perubahan akap gitu ya. Akap nih kemarin perubahan attitude, awareness, knowledge, attitude, and practice gitu ya. Nah, ini yang akan disasar di dalam PRCA. Bagaimana meningkatkan kesadaran di antara masyarakat, meningkatkan pengetahuan gitu ya, sikap dan keterampilan gitu ya melalui praktis tadi. Nah, sehingga sebelum kita melakukan program gitu ya, atau menentukan program pada level mana gitu ya, program pembangunan itu dilakukan, maka kita identifikasi dulu WOPS-nya atau Windows of Perception ya, persepsi masyarakat tentang isu-isu tertentu itu posisinya bagaimana. Ini kita bagi menjadi 4 panel kalau di dalam istilah PRCA oleh FAO gitu ya. Tapi kalau Jendela Johari sebutnya 4 area atau kita sebut kuadran lah ya. Kuadran ini misalnya area terbuka berkaitan dengan hal-hal yang diketahui oleh komunitas gitu ya. Tetapi juga diketahui oleh orang lain di luar komunitas. Ya, makanya disebut dengan area terbuka gitu ya. Jadi masyarakat tahu, orang lain juga tahu. Nah, maksudnya apa nih? Contohnya, misalnya informasi apa yang diketahui secara bersama. Contohnya ya sumber daya, misalnya sumber daya pertanian. Masyarakat tahu kalau di desa itu
sumber daya pertaniannya melimpah, misalnya, atau hutannya itu kaya, gitu ya. Atau bagi masyarakat pesisir ya, semua tahu bahwa misalnya bagi masyarakat di Desa Cisolok, gitu ya, Cisolok itu daerah di Pelabuhan Ratu sana, Sukabumi. Nah, itu kan daerah pesisir tuh, berarti sumber daya utama atau komoditas utama yang ada di komunitas tersebut apa? Biasanya ya, sektor perikanan, ya. Nah, itu merupakan informasi atau persepsi atau ya informasi yang ada pada area terbuka, ya, di mana komunitas tahu gitu ya bahwa ya mereka ini adalah ya mereka punya sumber daya yang kaya gitu misalnya. Ya orang lain juga bisa melihat gitu ya, orang lain juga tahu itu adalah area terbuka misalnya. Oh ini ada yang penjelasannya, sorry. Atau disebut dengan area bebas kalau di sini. Gitu ya, misalnya daerah penangkapan ikan yang subur di sekitar atau dekat desa terapung. Ya kalau di sini contohnya. Sementara area tersembunyi adalah area di mana masyarakat tahu, tapi komunitas tahu ya, komunitas di dalamnya tahu, tetapi orang lain di luar komunitas itu tidak tahu. Ya, area tersembunyi atau kalau di jendela Johari disebut dengan area rahasia. Contohnya apa? Ya kita sebagai fasilitator tidak tahu bahwa sebetulnya di dalam komunitas atau di dalam masyarakat tersebut itu ada praktek-praktek ilegal yang dijalankan. Misalnya tadi dalam menangkap ikan itu mereka ada oknum-oknum yang menggunakan tangkapan ikan ilegal gitu dengan melakukan pengeboman misalnya, itu area tersembunyi. Atau misalnya ketika saya ber-KKN, saya saya KKN di daerah pesisir, ya. Nah, ketika saya KKN, memang yang didekati adalah lurah, gitu ya. Nah, biasanya setiap desa itu kan punya capaian kinerja juga tuh. Salah satu indikatornya adalah lihat dari persentase gizi buruk, gitu ya, balita gizi buruk atau ibu, dilihat dari kesehatan ibu dan anak, itu menjadi salah satu indikatornya. Nah, kalau yang ditanya adalah kepala desa atau lurah, pasti kan akan cenderung menutupi, ya nggak? Nah, ini termasuk dalam bias tadi. Bisa menjadi bagian daripada bias, bahwa karena yang saya tanya adalah lurahnya atau aparat pemerintahnya, karena mereka merasa saya sedang dievaluasi, sehingga saya perlu menunjukkan hal-hal yang baik aja tentang desa. Nah, itu termasuk daripada bias, gitu ya. Menurut data awal, asesmen awal yang saya lakukan, saya menemukan bahwa di desa itu memiliki 1%, 1% itu angka yang besar ya kalau diangkakan secara total, gitu ya, balita yang mengalami gizi buruk. Ya, secara jumlah itu ada tercatat ada lebih dari 5 orang kalau tidak salah, kita ada lebih dari 5 anak yang tercatat sebagai gizi buruk. Itu adalah data awal, gitu ya. Nah, ketika saya melakukan triangulasi, kemudian membandingkan dengan proses dengan hasil wawancara saya pada informan kunci, yang mana informan kunci saya adalah kepala desa. Nah, kepala desa menyatakan tidak ada, di sini bersih semuanya, tidak ada gizi buruk, gitu ya. Nah, artinya ini adalah area tersembunyi, area yang saya tidak ketahui. Ya, tetapi sebetulnya masyarakat tahu. Nah, akhirnya ketika saya mendekati masyarakat, gitu ya, berkeliling, gitu ya, mendekati masyarakat yang ada pada kelompok rentan tadi, misalnya muncullah informasi, oh di sana tuh padahal ada tuh yang gizi buruk, gitu ya, yang perlu penanganan tapi juga belum ditangani, desanya nggak ngapa-ngapain misalnya. Nah, masyarakat kan lebih bisa jujur, gitu ya, sehingga si area tersembunyi ini menjadi area terbuka ketika saya bisa ketahui, gitu ya. Dan ini yang dimaksud dengan triangulasi yang saya jelaskan di minggu lalu. Kemudian jendela lain disebut dengan area buta atau blind area, gitu ya, yang mana ini adalah area yang mana kita ketahui, komunitas tidak ketahui, tapi orang lain di luar komunitas itu mereka tahu. Ya, contohnya apa? Misalnya hal-hal yang diketahui oleh fasilitator atau oleh stakeholder, gitu ya, bahwa ada aturan yang mengatur terkait dengan batas-batas wilayah atau zona-zona untuk melakukan penangkapan ikan.
Tapi kalau masyarakat ya bebas-bebas aja misalnya, maka itu adalah area buta yang tidak diketahui oleh masyarakat. Atau ketika misalnya soal ini bahaya menggunakan pestisida kimia misalnya gitu ya, walaupun sebetulnya sih menurut saya masyarakat atau petani sekarang juga udah pintar-pintar dan mereka juga paham bahayanya, tetapi tidak ada pilihan lain, gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang misalnya tidak terdedah informasi gitu ya, maka informasi itu masuk ke dalam area buta, area yang tidak diketahui oleh si masyarakat, gitu ya. Kalau di sini contohnya misalnya peralatan memancing yang digunakan oleh nelayan luar di dalam wilayah misalnya ini, bahwa tadi misalnya si komunitas ketika melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pengeboman misalnya, atau memancing ikan secara tradisional, mereka hanya punya 2 opsi itu. Sementara sebetulnya ada inovasi lain loh, yang bisa secara efektif menangkap ikan. Ya. Nah, itu adalah area buta. Gitu ya. Sementara area gelap ini adalah area yang sama-sama tidak kita ketahui soal misalnya kapan sih kemiskinan itu berakhir misalnya gitu ya, atau kalau ini apa sejauh mana praktek penangkapan ikan ilegal di wilayah yurisdiksi sebuah desa. Ya misalnya ketika ternyata penangkapan ikan, kalau di contoh ini ya, penangkapan ikan secara ilegal ini bukan dilakukan oleh komunitas masyarakatnya, ya, tetapi oleh ya mereka tidak tahu bahwa ada praktek-praktek itu, gitu. Orang luar juga nggak tahu ada praktek-praktek itu, ternyata itu adalah orang asing misalnya yang melakukan praktek itu. Atau paling mudahnya tadi sih, ketika memprediksi soal kapan masyarakat sejahtera itu sebetulnya sama-sama nggak tahu gitu ya. Yang kita upayakan adalah ya masyarakatnya sama-sama sadar dan sama-sama bangkit untuk berdaya, ya, untuk melakukan perubahan. Nah, dari 4 area ini mana yang bisa menjadi fokus fasilitator dan masyarakat gitu ya untuk berpartisipasi atau bersinergi dalam melakukan program pembangunan. Tergantung tadi ketika area terbuka sebetulnya misalnya masyarakat sadar bahwa sumber dayanya itu melimpah. Itu tahu, gitu informasi yang memang sama-sama tahu. Tapi tidak tahu soal bagaimana cara mengelolanya. Ya, berarti dia buta sebetulnya gitu ya, di area buta, sehingga kuadran ini bisa menentukan langkah mana gitu ya, atau jangan-jangan tadi misalnya area terbukanya tuh nggak ada gitu ya, kita sama-sama nggak tahu potensinya apa, sehingga hal yang dilakukan adalah tadi penggalian informasi atau melakukan komunikasi dialog dengan masyarakat dengan mengidentifikasi kira-kira hal-hal positif apa yang ada di dalam masyarakat misalnya, maka itu ada fokus arenanya adalah di area terbuka, open area, ya, di kuadran 1. Tapi kalau tadi misalnya mereka sudah sama-sama sadar tapi tidak tahu bagaimana cara mengelolanya, berarti itu di area buta, gitu ya. Nah, kalau di area tersembunyi berarti penanganannya gimana? Ya berarti masyarakat perlu memerangi misalnya tadi oknum-oknum tadi, ya. Nah, dari jendela persepsi ini bisa menentukan langkah mana yang bisa kita lakukan untuk berikutnya. Begitu. Kemudian ini contoh livelihood mapping-nya. Jadi melakukan pemetaan livelihood. Kalau di UTS teman-teman menggunakan diagram Venn untuk melihat aktor mana yang berpengaruh gitu ya, atau kelembagaan mana yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, sebetulnya diagram Venn juga bisa kita gunakan untuk melakukan pemetaan livelihood. Contohnya ini. Gitu ya. Misalnya mana misalnya dari pilihan-pilihan mata pencaharian yang ada gitu ya di dalam monografi desa misalnya, ada berapa persen sih yang PNS, ada berapa persen sih yang di bidang pertanian, tapi pertaniannya di bidang apa misalnya. Nah, kalau ini sebetulnya livelihood cycle pada sektor pertanian, khusus di pertanian. Itu ya, persentasenya menunjukkan
ya kontribusi masyarakat di dalam masing-masing livelihood ini. Ini contoh aja. Oke, berikut adalah daftar rujukan yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ketika memang saya yakin penjelasan saya memang masih sangat terbatas. Kalau memang ada hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut, bisa merujuk pada salah satu buku atau handbook yang paling terkenal soal PRCA ini yang diterbitkan oleh FAO. Linknya sudah saya sertakan dalam file ini, jadi bisa dibaca lebih lanjut. Ini handbook yang komprehensif, bahkan dia sudah bisa menyediakan asesmen awal itu seperti apa instrumennya, gitu ya. Bahkan dia juga menyediakan bagaimana cara warming up gitu, atau melakukan games untuk meningkatkan gairah masyarakat gitu ya, biar mereka bisa tetap bersemangat atau berkontribusi gitu ya. Nah, ketika mereka sudah bersemangat kan artinya mereka bisa yang mencurahkan pendapat dengan baik gitu ya, dibandingkan ketika kita undang terus kita langsung tanya, langsung wawancara gitu. Nah, itu tidak disarankan di dalam PRCA. Tetapi perlu ada warming up tadi gitu. Nah, di buku ini bahkan dia bisa menciptakan banyak atau bisa memberikan opsi yang banyak yang bisa teman-teman lakukan. Menurut saya ini bisa menjadi acuan ketika teman-teman nanti KKN, karena langkah-langkahnya sudah semakin jelas. Ini. Oke, kemudian yang kedua adalah Guy Bessette. Ini dia juga guidebook yang terkenal dalam komunikasi partisipatori. Kalau di antara teman-teman ada yang meneliti soal komunikasi partisipatori, maka secara konsep dan praktek ini pembahasannya ada di dalam buku ini. Juga ini Participatory Communication Strategy Design oleh Paulo Mefalopoulos. Nah, Mefalopoulos ini adalah aktor atau peneliti komunikasi pembangunan paling terkenal gitu ya, salah satu bapak komunikasi pembangunan di dunia. Nah, salah satu bukunya yang berpengaruh adalah soal ini, Participatory Communication Strategy Design, di mana di dalamnya juga terdapat langkah-langkah secara teknik, selain juga sebelumnya membahas secara teoritis apa itu komunikasi partisipatoris, kemudian bagaimana langkah-langkah yang baik sebagai fasilitator dan lain sebagainya, itu ada di dalam buku ini. Saya kira itu pembahasan saya pada pagi hari ini.